Saya siapa tahu ya. Saya tahu siapa ini yang bicara, Prof. Melinda ya, dari sistem respiratory, jadi divisi respiratory, ilmu kesehatan anak. Jadi hari ini saya dapat tugasnya dari Dokter Intan adalah mengenai asma. Sudah baca belum ya? Samantha, Anda sudah baca? Udah dikit dok. Apa yang saudara baca? Paling saya baru baca mengenai definisi asma sih dok. Oke, definisi asma saja sudah bagus Anda bacanya. Anda baca dari mana ya? Kemarin habis ngebahas sama grup tutor sih dok. Sama siapa tutornya? Tutor 8 dokter Intan. Nah, Dokter Intan. Oke, tentang asma. Apa sih yang Anda ketahui tentang asma? Yang saya baca itu asma seperti peradangan pada saluran nafas tapi disebabkan oleh penyempitan. Apa gimana? Mulut Anda tuh nggak kelihatan loh. Peradangan kronis di saluran nafas yang menyebabkan Jadi penyempitan. jangan baca. Saya tahu mata kamu membaca tuh. Ya dok. Apapun walaupun kita saya bisa melihat Anda tuh sedang apa sih gitu. Jadi please, ini Naufil berada di mana Naufil? Saya berada di kos dok, Prof. Pos. Acaranya apa ya Ya, hari ini? punten, nggak kedengeran, Prof. Nggak kedengeran. Iya, Mungkin kamu di patah-patah. laptop atau di HP? Pakai laptop. Pakai laptop. Terus kenapa kamu baru muncul? Gitu ya. Hmm, Jadi marilah ya, seperti di luar negeri, itu mulai jam 8 teh beneran jam 8 loh. Itu yang hadir itu profesor senior umur 70 tahun, 80 tahun. Jadi it's a shame for us not to present in the right time. Setuju nggak sih? Nanti karena kalau seorang dokter itu kan operasi jam 7, apalagi sekarang ketat banget ya, rugi Anda masuk kedokteran sekarang. Jam 7 operasi itu harus hadir sebelumnya, setengah jam atau 3/4 jam. Gimana kalau Anda baru bangun tidur? Aditya dari SMA mana? Aditya Dava. Dari Al-Azhar. Al-Azhar, Ya. Jakarta. Ya. Ya, jadi please do yang betul gitu. Kita tidak ada nasihat, mungkin saya adalah dosen paling senior saat ini. Jadi kiat-kiat menjadi mahasiswa seperti saya kan, saya nggak pernah tidur. Ini barusan bikin PPTXT diselesaikan pagi setengah 7, jam 6 seperempat sampai jam 12 malam. Jadi artinya hard work ya kalau dapat seperti ini. Tentunya hal-hal yang dikemukakan saya pada pagi hari ini juga kurang baik gitu. Kurang baiknya maksudnya tidak lengkap karena kuliah yang berlangsung sedikit saja jamnya tidak bisa menggambarkan isi materi kuliah. Betul nggak? Namanya juga Sekar. Sekar itu singkatan dari apa ya? Ya Raisa sebagai ketua. Seminar pakar, Prof. Seminar pakar. Jadi harus take into account. Saya juga bikin update 2024 loh. Nah, begitu Anda lihat, Prof kok sudah menyampaikan 2024, meaning you have to read. To increase the knowledge, you have to update, continue updating. Betul nggak sih? Betul nggak? Sekarang coba imunisasi. Yang terakhir cerita tentang imunisasi apa ya? Tahu nggak? Sebagai mahasiswa kedokteran kan ditanya nanti sama anggota keluarga misalnya, anak saya mau umroh, boleh nggak vaksin? Vaksin apa ya? Vaksin apa? Nah, artinya seorang mahasiswa kedokteran mah dituntut untuk mengetahui banyak hal. Itu yang saya ngeri. Saya sendiri ngeri. Artinya pasien mah nggak mau tahu. Dokter ini harus banyak baca, banyak ilmu nih. Oke, kita mulai ya tentang asma.
Nggak pada baca nih. Baca dong. Yang mana ini? Terlihat nggak ya, Raisa? Sudah terlihat, Prof. Oke ya. Jadi judul kita adalah asma. Saya mulai dengan kasus. Kasus nanti Anda, kalau saya senangnya, seperti juga di luar negeri sekarang, seorang pakar itu berbicara mulai ada ilustrasi kasus. Atau dia keluarin, kasusnya itu juga belum tentu benar. Jadi seperti yang saya katakan, ini kasusnya beneran ini dipuli ya. Kedengeran nggak ya saya? Teman-temannya terdengar nggak, Raisya? Terdengar. Saya sudah terdengar, Prof. Teman-teman juga sepertinya sudah Tahu, nah, terserah ya, pokoknya terdengar. Nah, biasa kalau kita mendiagnosis penyakit mulainya dari mana ya? Anamnesis ya, keterangan umum kan? Anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan penunjang, gitu ya, betul nggak? Nah, ternyata si anak ini kita itu tidak boleh menampilkan nama ya. Pokoknya dia perempuan tuh, gambarnya perempuan, usianya 9 tahun. Sudah termasuk kelompok adolesen belum ya? Belum ya. Adolesen itu mulai remaja 10 tahun ya. Nah, dia datang itu kerjanya batuk pilek aja. Sudah 5 tahun. Nah, terus kita berdasarkan keilmuan yang kita punya, tentunya harus membaca dulu asma. Ya, definisi asma at least harus tahu dan mendalami. Dan di dalam PNAA itu ada yang namanya EFTAR episodik. Apa EFTAR tahu? EFTAR, NTAR. Tahu, cari ya nanti ya, EFTAR, NTAR gitu ya, cari ya. Nah, di PNAA kita yang 2022. Nah, di situ dia episodik. Entar itu episodik, N-nya nokturnal, terutama malam hari. Oke, batuk terutama semuanya teman-teman sudah atau adik-adik sudah mempunyai PNAA 2022, Panduan Nasional Asma Anak Indonesia. Yang terakhir adalah tahun 2022. Itu bisa beli bukunya atau download, saya juga nggak tahu, tapi yang download itu belum final ya. Kemudian sumber-sumber citasi yang saya berikan, Anda harus membaca, harus GINA. Apa itu GINA? Ayo rahasia aja deh. Global Initiative for Asthma ya. Jadi si GINA itu sendiri itu merupakan guidelines. Kalau guidelines bukan harus ya, bukan GINA. Bukan harus, tapi dia pedoman. Pedoman itu nanti para pakar itu bilang, oke, dilanjutkan atau diberlakukan atau dilaksanakan atau mengacu pada GINA. Meaning bukan harus seperti itu karena ada low educated patient, low income countries, middle income countries, ada high income countries. Setuju ya? Jadi Indonesia itu kalau kita berkomunikasi atau hadir di dalam forum-forum internasional, aduh malu, saya sendiri malu. Karena sepertinya kita itu tidak punya keilmuan apa-apa. Mereka sudah sampai Z, kita belum di A juga belum. Bisa bayangin nggak? Oleh karena itu, saya katakan tadi, please baca. Dulu saya waktu mahasiswa, sebelum mulai, itu bacalah sedikit, misalnya asma. Aduh, ini ada seminar pakar loh. Jadi at least Anda harus baca dulu ya. Apa sih yang terakhir? Oh, bacanya dari mana? Jadi Anda bisa
apalagi kan Anda sudah dikelompokkan dengan para tutor. Nah, saya mau tanya, Raisa tutornya siapa? Dokter Intan. Temannya coba siapa tadi? Punten Prof, saya tutornya Dokter Krisanti dan Dokter Diah. Oh, Dokter Krisanti dan Dokter Dia. Oke. Nah, kalau Dokter Krisanti, Dokter Dia sudah tutor berapa kali? Untuk dengan Dokter Diah baru 1 kali di hari kemarin, Prof. Oh, kemarin. Jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 1 sampai setengah 4 sore. Jadi menurut pendapat saya lagi, tutor yang seperti ini dalam bentuk daring tidak manfaat. Dulu tutorial kita adalah hadir, luring. Nah, nanti apa IDK-nya apa gitu ya. Kamu harus cari apa. Jadi tahu. Kalau kayak sekarang, saya main-main di belakang layar juga nggak ketahuan. Bener nggak? Jadi dengan kuliah hari ini, tolonglah ya dicamkan hal-hal itu. Saya nggak bisa lihat. Teman-temanmu yang lain bagaimana nih? Oke, yang balik ke sini ya. Jadi ada riwayat penyakit yang sekarang, ada riwayat penyakit dahulu. Jadi riwayat batuk berulang. Jadi Anda sebagai calon dokter harus tahu itu apa. Akbar silahkan kalau mau ke poli dulu. Ya. Saya ngajarnya banyak nih. Oke. Jadi dibiasakan. Nah, kemarin tutorialnya kasusnya udah berapa? Berapa kasus? Kasus apa? Pertemuan pertama ya. Satu kelompok itu berapa orang? Untuk satu tutor itu ada 10 orang, Prof. Oh, bayangin itu ya. Kasihan pengajarnya. Pengajar itu hanya entry. Ya. Kalau tidak apa ya namanya? Percuma. Apalagi kalau mahasiswanya nggak baca, terus ubek-ubekan di situ. Nothing yang saya peroleh. Ya, jadi PD-nya batuk bagaimana? Nanti baca itu kan harus baca ya. Kalau saya cuma ngomong-ngomong kayak gini, nggak ada gunanya. Jadi kita case antropometri. Nah, mengenai antropometri sendiri, Anda kan harus pelajari bagaimana menimbang pasien gitu ya. Betul nggak? Pakai apa tingginya, panjang badan sampai usia berapa, betul nggak? Mestinya hadir situ, Akbar. Hadir di acara ilmiah. Kalau saya nggak ngajar, saya hadir loh. Kenapa nggak hadir? Itu acara ilmiah tuh daring. Iya, apapun kasusnya, bukan hanya kasus respirologi loh. Kalau saya, itu ya bedanya. Ya. Terus ternyata si anak ini sudah TBC tuh dapat 6 bulan. Nah, gimana dia diagnosis TBC-nya? Oh, di foto. Itu kan by history taking kan? PD-nya seperti itu. Ya, saya juga kalau mau kasih kuliah cepat juga bisa. Ya, tapi kan Anda nggak tahu apa-apa nanti. Jadi nanti cari entar apa, EFTAR apa ya? EFTAR tuh EVTAR. Entar ENTAR. Ada di buku PNAA 2022 yang terakhir. Ya. Tuh kan seperti saya katakan tadi, ada history taking, ada pemeriksaan fisis, kemudian ada pemeriksaan penunjang. Benar nggak? Pemeriksaan penunjang, nah kenaikannya berapa itu? 1,6, 120, 14%. Nanti kita lihat di 2024 dia nggak mau 12% loh. Dia maunya 10%. 10%, sebentar ya. Mama lagi ngajar, saya kamu duduk, nggak apa-apa ya. Mama lagi ngajar.
Terus labnya ternyata kalau kita sudah mikirin asma, ya ini artinya bukan evidence based, ya. Jadi nggak usah nurutin gini. Kalau misalnya setting Anda nggak punya, ya jangan dipaksain, ya. Karena seyogianya seorang dokter itu bekerja baik diagnosis, Tri Tata Laksana pada literatur yang mendukung eh, berbasis bukti, harus berbasis bukti, oke ya. Nah, kita diagnosis, ya perkenalan tentang apakah ini gitu. Oh, ini adalah asma persisten sedang. Nanti pada waktu PNAA di buku PNAA kita harus menulis hal-hal tersebut. Misalnya kekerapan penyakit yang diindikasikan asma intermittent, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Serangan asma ringan, sedang, berat, gitu ya. Terus terkendali penuh, terkendali sebagian, tidak terkendali. Isinya itu nanti dilihat ya di PNA. Jadi saya hanya mengemukakan bahwa untuk diagnosis seperti ini loh ditulisnya. Tapi nanti Anda lihat lagi di ICD Code, International Code Classification, itu tidak ada seperti ginian. Nah, hal itu kan eksplorasi saya pribadi. Bahwasanya di situ hanya asma, apa-apa itu tidak ada. Persisten, tidak dalam serangan, tidak terkendali, itu nggak ada. Nah, nanti klaim BPJS. Nah, Anda sebagai mahasiswa harus tahu semuanya, kan nggak bisa diajarkan ya itu ya. Benar nggak? Coba nanti buka ICD Code, ICD. Udah ada yang menceritakan tentang kode-kode, kan kita kalau sudah pasiennya pulang harus ditulis tuh kodenya kita apa. Nggak, nggak ada pasti. Sekaligus dokter Christian atau dokter Intan juga nggak tahu itu. Karena itu harus klinikus. Jadi Anda nanti sebagai apa ya? Sebagai dokter ya. Setelah internship, boleh kan jadi dokter ya? Kalau nggak internship, nah udah dia periset, peneliti gitu ya. Benar nggak sih? Benar ya? Berarti Anda harus sebagai klinikus harus tahu segala rupa. Belum ditulis nih diagnosis akhir, imunisasi not carried out mestinya misalnya. Kan itu di dalam history taking seorang anak bukan hanya kasus asma, kasus apapun misalnya diare, panas badan itu harus ditulis diagnosis akhir, kemudian tentang tumbuh kembang karena anak itu berbeda dengan orang dewasa, benar nggak? Ya, kita harus bagaimana pertumbuhannya karena Anda kalau punya ponakan-ponakan pasti kan ditanya kan. Nah, gimana sih oh anaknya udah 2 tahun belum bisa duduk, pasti worry kan. Ini kita topiknya cuma asma, tetapi jadi karena semua pasien jadi melewati aspek tumbuh kembang anak, imunisasi. Jangan lupa pada waktu tutorial ditanyakan. Setuju ya Dokter Aisyah ya? Supaya bagus. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Kalau tidak menjadi kebiasaan, susah ya. Nantinya terkaget-kaget terus. Imunisasi, Anda waktu bertanya nggak boleh. Imunisasi lengkap nggak boleh. Berarti harus membaca buku imunisasi. Nah, sekarang ada yang baru. Imunisasi itu ada 2, yang dari Kemenkes, satu lagi yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2024 lagi. Nah, berarti Anda itu ada warna-warna di situ, ada biru, ada oranye, ada apa. Nah, Anda harus pelajari. Kan tidak mungkin diberikan pada waktu sekar ini, bukan? Jadi pada waktu sekar ini sebenarnya filosofi seorang dokter itu harusnya gimana? Gitu, ya? Oke. Nah,
Seperti saya katakan tadi, Indonesia tuh punya apa sih gitu. Anda bisa lihat bahwa dari PNAA, ya, saya udah tulis nih di sini tuh. Berarti Anda sudah sampai di sini. Untuk sampai di sini berarti ada yang dulu-dulu ya. Bener nggak? Nah, ini, dari tahun 1999 sekian loh nih. 97, 9 saya juga lupa lagi tahun berapa. Tapi yang baru, Anda harus baca ini. Ngerti? Pusing ya? Nggak pusing, tapi beginilah dunia pengetahuan kita. Tadi singkatan Gina apa ya? Raisya, biar Raisya aja. Global Initiative for Asthma ya. Nah tuh, lihat saya udah buat nih definisinya gitu ya. Pokoknya prinsipnya asma itu peradangan chronic inflammation of the airways. Dia bukan di saluran cerna, dia bukan di saluran urogenik, bukan ya. Dia adalah di saluran respirasi. Penyakit heterogen. Sama, gini 2021 udah waktu tahun 90-an itu nggak ada kata-kata heterogen, itu nggak ada. Yang tahun 2024 itu ada heterogennya ya. Jadi tanda inflamasi saluran respiratory. Sifatnya kronik. Apa tandanya kalau kronik itu ada gejalanya wheezing, pertanyaan. Apakah setiap asma disertai dengan symptoms wheezing atau menging? Dijawab coba Raisya aja lah. Tidak jawabannya ya. Artinya jadi Anda harus buat diagnosis banding gejala wheezing. Misalnya Raisya punya ponakan, kok menging terus ya gitu ya. Belum lagi kita eksplor gimana sih yang suara wheezing. Berarti harus rajin-rajin tuh buka YouTube gitu. Atau melihat pasien. Nah ini Anda kan PPSK ya, artinya belum masuk koasisten bukan? Nah ya dibayangkan saja lah kesulitan yang akan Anda hadapi. Oleh karena itu begini, oh penyakit heterogen apa ya maksudnya heterogen? Kalau heterogen itu dia bervariasi, puluhan variasi kalau seorang akhirnya kita membuat diagnosis asma. Jadi beragam. Jadi itu ada pada statistik kita sebutnya latent class analysis. Arti kalau nanti inflamasi, petandanya apa ya? Gitu kan bertanya. Satu, kedua, obatnya apa ya kalau inflamasi saluran respiratory yang kronik? Itu kan bertanya kan? Berarti definisi itu memang harus tahu. Ditentukan oleh riwayat, ada historinya. Dari si ibu itu bilang, anak saya kok seperti napasnya berat. Kok terdengar bunyi. Seperti berat dadanya, hati-hati ya. Kalau adolescent dengan dada berat, kita bisa jadi bukan kelainannya pada paru saja, pada sistem respiratory bisa jantung. Saya punya pasien, saya tuh tidak mendengar kelainan bunyi jantung anehnya. Tapi saya concern kenapa ini anak keluhannya sakit dada terus, ya nggak enak gitu dadanya. Di ekokardiografi konsul ke jantung, ternyatanya ada bocor jantung. Jadi kalau bocor jantungnya besar, tidak terdengar kelainan bunyi jantungnya. Yang seperti saya. Dan anaknya artinya ditutup ASD-nya, kemudian dikateterisasi jantung dulu. Jadi itu urusan teman sejawat dari departemen atau divisi lain. Betul nggak? Artinya kita itu harus berwawasan luas. Jadi seperti wheezing, mengi, nggak selalu asma, sesak nafas, nggak selalu asma. Oke? Nih, Gina 2024, satu sama, semuanya sama itu 2021 sampai 2024. Hanya di 2024 ditulis satu atau lebih gejala dapat mendominasi. Anda nanti buka ya definisinya ya.
Jadi pokoknya dia ada gejala respiratory, batuk, mengi, dada seperti ada 4 ya. Dia heterogen, hiperresponsif, ada inflamasi. Ini topik-topiknya aja nih ya, bervariasi. Nah, di 2022, 2023, 2024. Bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi bisa jadi datang ke kita cuma batuk aja, nggak ada bunyi, nggak ada sesak nafas. Makanya tadi kan dalam diagnosis kan ada tulisan tidak dalam serangan gitu ya. Terus ada pemicunya apa? Pemicunya itu seperti olahraga. Misalnya dia habis main sepatu roda, terus sesak. Ada tuh ceritanya kalau pasien. Ya, untungnya aja. Aduh, saya juga kerjanya udah keterparuan. Gitu ya. Ya, ini cuma sekilas. Anda kan belum jadi klinikus ya. Nah, berarti patofisiologinya harus topiknya itu ada inflamasi saluran respiratory, kemudian ada hyperresponsiveness saluran respiratory, bronchospasme. Jadi kalau kita bilang sama pasien tuh kejang otot ke ibunya, dia spasme kan, berarti nanti tata laksananya harus dilebarin, bener nggak? Nah, terus yang ketiga ada konstriksi. Hal-hal yang terkait dengan inflamasi, hiperresponsif dari bronchus, bronchial konstriksi, ini harus dipelajari. Nggak mungkin dijelaskan karena ini sederhana. Jadi bagaimana judulnya How to Manage Acute Asthma Exacerbation. Jadi kalau asthma exacerbation harus dihandle si inflamasinya, harus dihandle bronchial hyperresponsiveness-nya. Jadi ada apa ya? Sekret meningkat, kental, susah dikeluarkan. Makanya suka air trapping. Nah, apa itu dead space? Baca hal-hal yang ada di sini. Konstriksi tentunya kita harus, konstriksi berarti menyempit ya, berarti harus dilebarin bukan? Kenapa terjadi konstriksi? Kenapa? Karena ada mediator tuh. Apa tuh mediatornya? Interleukin 45, hemokin, DO itu prevalent semua. Gitu? Nah, si inflammatory mediators itu bisa menyebabkan bronchiolar hyperresponsiveness dan bronchial constriction. Jadi ada early bronchospasm, ada late bronchospasm. Ngerti ya? Nanti baca lagi nih. Pokoknya pemicu asma itu bisa ada triggernya, pemicunya. Ada si virus, alergen, exercise, pasiennya ketawa, tertawa, terbahak-bahak, anak kecil ya. Udah ketawa-ketawa senang kali ya. Kemudian, nah seperti itu. Jadi triggernya adalah exercise atau tertawa. Ditulis di status setelah tertawa, terbahak-bahak, setelah sedih misalnya. Pasien saya waktu residen ya, udah meninggal pasiennya. Jadi si kakek ini itu kalau datang ke emergency, anaknya serangan asma berat. Saya selalu tanya sama si bapak kakeknya itu, kenapa sih? Dia minta sepeda, nggak dikasih. Nggak punya duit belinya. Jadi anaknya pundung gitu loh. Susah. Dan tidak tertolong. Jadi itu kesalahan apa ya? Karena cuma dikasih bronchodilator. Jadi inflamasinya nggak diberesin gitu. Jadi nanti terjadi perubahan paradigma pada untuk kelompok residen atau PPPSK yang mungkin 10 tahun atau 7 tahun terakhir. Dulu pasien-pasien yang serangan waktu saya residen cuma dikasih bronchodilator. Yang ininya nggak diberesin. Nah, oke ya. Nanti baca lagi. Oh, dalam group discussion itu bisa
Anda ceritain. Masih terdengar ya, Raisya? Saya yang bicara masih? Masih, Prof. Nah, ini dia. Mediatornya pasti bekerja pada otot polos. Berarti obatnya harus bekerja pada otot polos bronkus. Terus kan dia si mediator itu nggak sebentar terus-terusan, sehingga terjadilah inflamasi berlanjut. Ya kan tadi ada early and late, ya. Peningkatan baik awal mengakibatkan obstruksi, jadi hipoksia, hipoventilasi. Ini adalah patofisiologinya. Nah, ini juga inflammatory mediators kan inflamasi kronik saluran respiratory, gitu kan? Nah, si mediator itu ternyata bisa menimbulkan vasodilatasi, vaso ya, ada eksudasi dari plasma, ada angiogenesis. Inilah yang kita para dokter itu harus mikir yang ini. Jangan mikirnya cuma bronkusnya doang. Ternyata dari apa namanya exposure, kenapa ini? Exposure dari alergen, iritan, itu ada aktivasi sistem imun, ada degranulasi sel mas, vasoaktif, hemoaktif. Jadi urusannya bukan mediator-mediator inflamasi yang sifatnya pada bronkus, tapi juga pada pembuluh darah, vasoaktif mediators, sehingga terjadi vasodilatasi, permeabilitas kapiler meningkat. Kenapa akhirnya terjadi vascular congestion dan peningkatan dari sekret, kemudian ada air leakage ya, ada vascular congestion, mucus secretion, fungsi mukosiliarnya terganggu, banyak sekali ya. Terus terjadi penebalan dari dinding otot saluran respiratory. Gitu ya. Kebayangkan? Nah, ini mah Anda masih preklinik ya. Jadi ujung-ujungnya kita para dokter itu tidak hanya memikirkan nih fibrosis ya, penebalan saluran respiratory, tapi juga mikirin ya pembuluh darahnya ya, vasodilatasi. Jadi penyempitan saluran respiratory gitu ya. Yang memicu itu apa? Virus, polusi. Udah saya kembalikan ya. Alergi makanan. Jangan sampai gini. Dokter, Prof, ini dikatakan oleh dokter sebelumnya alergi makanan. Mana buktinya, Bu? Nggak ada buktinya. Oh, saya tidak mau kalau nggak ada buktinya. Sebenarnya ada ya case-case report yang asma terjadi, asma berat, serangan berat setelah makan kiwi, setelah makan apel, itu ada loh. Nah, tentunya kalau di negara-negara dengan high setting, high income setting, itu mereka bisa. Makanya penyakit asma atau ya penyakit asma itu membutuhkan biaya yang besar, beban masyarakat yang besar. Satu lagi adalah kepatuhan ICS. ICS itu apa sih? Inhaled corticosteroid. Kamu tahu kan steroid ya? Steroid itu ada yang oral, ada yang inhalasi. Yang saya bicarakan pada asma adalah yang inhalasi. Inhaled corticosteroid. Nah, klasifikasi asma itu ada 4 ya. Intermittent, persistent, persistent sedang, persistent berat. Nah, itu ada di mana bacanya di Gina. Ada ya, 2023 juga ada ya. Gimana? Nanti dalam history taking lagi ditanya, Ibu ini, oh udah lama dokter, tahun 2023 serangan asma. Ibu selain itu suka batuk-batuk kecil-kecil? Enggak bersih. Pemicunya kita tanya, pemicunya apa? Ternyata pemicunya enggak teridentifikasi. Bisa dalam implementasi harian seperti itu.
Ya, nah ini klasifikasi, ini adalah berdasarkan derajat kendali, ada 5 atau 4 ya, ini ya itemnya, terkendali penuh, terkendali sebagian, dan tidak terkendali, terus berdasarkan kekerapan. Terus jadi ada 3 klasifikasi kekerapan, yang tadi intermittent persistent ringan sedang berat, kemudian derajat kendali, kendali penuh, kendali sebagian tidak terkendali, dan serangan. Nanti exacerbation itu ditulisnya ringan, sedang, berat, ancaman. Apa sih kita bisa identifikasi? Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kita nggak punya. Pada anak serangan, saya sendiri tidaklah bisa lakukan peak expiratory flow. DPF ini harus dibaca. Yang saya bisa identifikasi langsung, anaknya duduk misalnya, nggak bisa ngomong, itu udah 1 di antara makin ke sini, itu udah berat ya. Di dalam henti napas, ini bukan levelnya Anda. Pokoknya Anda bisa ringan sedang saja sudah bagus ya. Oh, anak ini serangan ringan sedang. Nah, pada Gina nanti Anda lihat ada yang kurang 5 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun. Dalam mendiagnosis asma untuk anak kurang dari 5 tahun itu sangat susah. Jadi kalau Anda curiga ini asma pada anak kurang dari 5 tahun, tolong dirujuk aja. Nah, tapi Anda harus tahu, karena kalau ada mengi berulang pada anak kurang dari 5 tahun, itu banyak infeksi virus aja bisa mengi ya. Jadi untuk anak-anak di bawah 2 tahun, katanya Gina 2022, sulit karena mengi itu dan batuk-batuk sering kan dia merupakan gejala-gejala yang biasa ditemukan pada anak di bawah 2 tahun. Kemudian responsivitas kan kita mesti lakukan bronchodilator challenge test, ternyata itu susah. Karena diagnosis asma pada anak dengan riwayat mengi bisa, ya itu tadi ya, pemicunya berolahraga, tertawa, menangis, gejala penyakit lain, itu harus. Suka eksim nggak? Ada kelainan kulit kan kita lihat ya. Nah, ditanya, apakah ada asma di anggota keluarga first degree relative seperti ayah ibunya? Bukan hanya asma, tetapi juga alergi-alergi yang lain, misalnya rinitis alergika, kemudian mata suka sembab, ada konjungtivitis, ada asma history, itu seringkali nggak teridentifikasi, tetapi by adequate history taking Anda bisa identifikasi. Kemudian yang kurang 5 tahun itu kalau Anda curiga banget ini adalah asma, Anda boleh berikan terapi inhaled corticosteroid. Terapi pengendali. Apa sih terapi pengendali? Itu adalah inhalasi corticosteroid. Jadi pengobatan asma ada pengobatan dalam waktu terjadi serangan dan tata laksana sifatnya kronik. Kalau yang kronik itu diberikan terapi pengendali. Jadi memang ini hanya sedikit men-charge Anda bahwa asma itu sulit. Teman-teman. Nah, ini kalau asma yang di bawah 5 tahun nanti di PNAA ada nih. Bukan asma, mungkin asma, sangat mungkin asma. Few have asthma, most have asthma, gitu ada ceritanya ya. Kalau dia itu batuk mengi, napas berat. Jadi ini dia batuk, pilek, sesak. Di sini batuk, pilek, sesak. Tapi di sini bebas, itu paling mungkin bukan asma. Mungkin asma tetapi bukan confirm. Ya, bagaimana konfirmasi susah ya, karena tidak bisa dilakukan pemeriksaan.
Dan sugestif asma ada batuk, mengik, penurunan aktivitas, riwayat penyakit dahulu. Ini ada percobaan menggunakan steroid. Ya, ICS itu corticosteroid inhalasi atau inhaled corticosteroid dosis rendah. Berapa sih dosis rendah? Ada tabelnya loh. Di 2022 ada, 2003 ada, 2024 Dina ada. Nah, tata laksananya prasekolah. Nah, tata laksananya saya juga nggak bisa jelaskan dengan detail dengan waktu yang sangat terbatas. Tetapi Anda harus yakin memberikan pengobatan itu benar dipakai atau dikonsumsi oleh orang tua, ya. Kemudian kita harus memastikan dulu bahwa gejala yang timbul itu disebabkan oleh asma. Di sini misalnya Gina, ya. Wheezing with or without coughing lebih dari 2 kali per minggu. Nah, ada ya poin-poin. Ini kalau menurut Murphy ya, systematic review. Tapi macam-macam Anda bisa dapatkan, tetapi ada therapeutic trial. Jadi trial pengobatan selama 3 minggu dengan menggunakan corticosteroid inhalasi.